Salam sahabat-sahabatku di dalam kesatuan tubuh Kristus. Salam kasih dan damai sejahtera. Semoga hidup saudara baik-baik saja, bersuka cita di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabatku yang terkasih, kita akan masuk dalam waktu persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sungguh baik, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa belajar kebenaran firman-Mu. Ubahkanlah hidup kami melalui setiap kata yang kami dengarkan, dan bimbinglah kami untuk bisa membedakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, setiap orang yang masih hidup pasti punya kesusahannya masing-masing. Sering sekali kesusahan yang kita alami membuat kita pusing memikirkan apa yang harus kita lakukan saat itu. Belum lagi ditambah dengan membentur jalan buntu. Apapun yang dilakukan tidak berhasil, kita jadi bertambah pusing. Kalau sudah begitu, apakah kita harus diam saja dan menyerah? Mari kita membaca sebuah kisah tentang seorang raja yang sedang mengalami kesusahan berat dan apa yang dia lakukan terhadap masalahnya itu. 2 Tawarik 20 ayat 1-3. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat adalah raja Yehuda. Suatu hari 3 bangsa bersatu untuk datang menyerangnya, dan hal ini tentu saja membuat Raja Yosafat menjadi ketakutan. Bahkan salah satu versi Alkitab menyebutkan bahwa Raja Yosafat gemetar. Untungnya ia mengambil langkah yang bijaksana, yaitu mencari Tuhan dan menyuruh seluruh bangsanya untuk berpuasa. Beginilah firman Tuhan kepada Raja Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan menjanjikan kemenangan bagi bangsa Yehuda meskipun mereka menghadapi kepungan 3 bangsa, dan peristiwa peperangan mereka sangat istimewa. Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Tawarik 20 ayat 21-24. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Strategi peperangan yang digunakan bangsa Yehuda
sangatlah unik. Raja Yosafat menaruh para penyanyi di posisi paling depan, bahkan di depan orang-orang bersenjata. Dan apa yang dinyanyikan oleh para penyanyi itu adalah nyanyian syukur bagi Tuhan, seakan-akan mereka sudah memenangkan peperangan, padahal peperangan itu saja belum dimulai. Tapi meskipun strategi peperangan itu di luar logika, bangsa Yehuda bisa memenangkan peperangan itu tanpa bersusah payah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mula-mula bangsa Amon dan Moab berperang melawan sekutunya, yaitu orang-orang Meonim atau orang pegunungan Seir. Setelah itu bangsa Amon dan Moab saling membunuh sehingga tidak ada satu orang pun yang selamat. Bangsa Yehuda menang dengan gampangnya. Di dalam kisah ini terdapat sebuah rahasia agar kita bisa melewati kesusahan kita, yaitu dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Pujian penyembahan akan mengubahkan situasi di sekitar kita menjadi atmosfer rohani di mana kita berfokus pada kebesaran Tuhan, bukan besarnya masalah kita. Pujian penyembahan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memiliki kedaulatan. Tuhan memegang kendali atas situasi yang sedang kita hadapi. Tuhan bisa mengubahkan situasi itu. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan menjadi besar dan masalah kita menjadi kecil. Pujian penyembahan merupakan terobosan iman kita, seakan-akan kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Kalau saudara tidak percaya, ujilah hal ini. Lain kali kalau saudara sedang mengalami kesusahan, mulailah memuji dan menyembah Tuhan dengan berfokus pada kebesaran Tuhan dan kuasa-Nya yang bisa mengubahkan sesuatu. Lihatlah bagaimana Tuhan mengubahkan rencana musuh terhadap kita untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga saudara semakin kuat di dalam Kristus dan bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih buat hari ini dan persekutuan yang indah melalui firman-Mu. Kami percaya Engkau telah berbicara dan menyentuh hati setiap orang. Engkau telah menyatakan kehadiran-Mu melalui setiap firman yang kami dengarkan dengan sungguh-sungguh. Biarlah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau bisa menerima pemuasan. Dan biarlah setiap orang yang berduka cita mendapatkan penghiburan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.